Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Niples Talk. Kali ini episode ketiga kita akan ngebahas soal kinky sex. Dan hari ini kita ditemenin sama Ci Ines. Ini Ci Ines, siapa sih nggak kenal sama Ci Ines? Ci, kita hari ini akan ngomong kinky sex dan mungkin ada baiknya kita kenalan dulu nih. Ya. Jadi Cici memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang mungkin belum kenal sama Ci Ines. Oke. Halo, nama aku Ines Kristanti. Aku merupakan seorang psikolog klinis, berprakteknya kalau terkait seksualitas dan juga kesehatan seksual atau relationship itu biasanya di Klinik Angsa Merah. Nah, selain juga berpraktik, aku juga cukup aktif di sosial media untuk memberikan sharing gitu, misalkan terkait seksualitas atau terkait relationship gitu. Nah, hari ini soal kinky sex tuh, Ci, kita banyak banget dari kita yang masih bingung soal kinky sex ini. Ya. Jadi, apakah si kink ini merupakan fetish? Apakah kink itu ada BDSM? Ya. Terus kayak background-nya kink itu apa sih sebenarnya? Kink itu sebenarnya tindakan kah atau seseorang yang kinky kah atau kayak gimana? Boleh mungkin jelasin sedikit background-nya tentang si kinky ini? Oke. Mungkin aku pengen nanya dulu sama Ida, Ida, kalau misalkan Ida dengar kata kink atau kinky yang muncul di kepalanya Ida tuh apa? Misalnya bisa jadi dari mungkin followers-followersnya Niplets kalau misalkan tanya-tanya atau apa biasanya sih apa sih yang muncul gitu kalau misalkan terkait kinky? Tema-tema apa aja gitu loh? Oke, kalau kink di Ida itu mungkin lebih ke costume play kali ya. Jadi kayak jadi bunny atau jadi student, jadi nurse, jadi policeman gitu-gitu sih, atau jadi maid. Oke, jadi lebih costume play. Jadi costume play ya. Yang Ida bilang itu juga bisa menjadi salah satu jenis kink karena kinky itu atau kink sebenarnya merupakan terminologi yang cukup luas atau broad gitu. Nah, jadi apa sih kinky itu? Kinky itu tuh atau kink itu adalah untuk menggambarkan preferensi seksual atau ketertarikan seksual atau fantasi-fantasi seksual yang mungkin tidak dianggap non-tradisional. Non-traditional sexual stuff lah gitu. Nah, jadi mungkin kadang-kadang orang membingungkan juga terminologi kink dengan fetish. Pernah nggak Ida dapat pertanyaan itu? Pernah. Bedanya kinky sama fetish itu apa gitu? Sama BDSM juga. Bedanya kinky, fetish sama BDSM ya. Jadi gini, kalau misalkan fetish sama kink itu tuh jelas beda. Karena gini, sebenarnya kink itu terminologinya itu lebih luas daripada itu. Karena tadi kita ngomongin terkait non-tradisional, jadi itu juga mencakup di dalamnya ada sadomasochism, atau ada permainan dominan, submisif gitu ya. Jadi ada yang jadi dom, ada yang jadi sub gitu. Termasuk juga costume play atau role playing. Nah, termasuk di dalamnya juga sebenarnya fetish. Nah, fetish itu lebih spesifik jadinya daripada kink. Jadi kalau kita ngebayangin, misalkan kink tuh lingkarannya segini, fetish itu tuh di tengahnya, atau merupakan salah satu bagiannya saja gitu. Sementara yang membentuk kink itu sebenarnya tuh ada macam-macam lagi. Mungkin nggak cuman fetish saja atau yang termasuk di dalamnya ya. Kalau fetish itu tuh apa? Fetish itu tuh merujuk kepada ketertarikan seksual atau preferensi seksual juga yang melibatkan non-sexual object atau objek-objek yang sifatnya nggak seksual. Bisa sesuatu yang ada di tubuh, tapi bukan bagian-bagian genital. Jadi misalkan ada orang yang punya ketertarikan seksual secara khusus ke telapak kaki. Atau ya itu tapi aku nggak dengar sih yang biasanya pernah dengar nggak food fetish biasanya food fetish tuh banyak banget dan aku sering dengar lah soal food fetish ini. Food fetish atau rambut hair fetish, ada juga armpit. Ya kan? Apakah ini yang suka jilat-jilat ketek itu bukan sih? Mungkin nggak? Bisa jadi gitu. Nah, jadi fetish itu terkait ketertarikan seksual kepada non-seksual objek, bisa aja ada yang ada di dalam tubuh atau ada di tubuh kita, atau bisa aja terkait hal-hal yang mungkin di luar tubuh, objek. Gitu. Kalau ini aku pernah juga yang cerita sama aku gini. Jadi dia ngekos, dia itu punya banyak heels. Nah itu suatu hari dia ketemu heelsnya itu berlumuran sama peju. Ini tapi kan ini ada harassment ya menurut aku ya. Itu termasuk harassment nggak Ci? Ya intinya gini loh, kalau misalkan fetish memang mungkin orang bisa punya, tetapi
jangan sampai itu dilakukan kepada orang yang tidak memberikan consent. Betul nggak? Betul. Kalau misalkan memang heels kita, barang kita tahu-tahu digunakan untuk pemuasan seksualnya orang lain, itu kan kita nggak kasih izin. Ya, nggak ada konsennya dari kitanya. Nggak ada konsen dari kitanya. Jadi itu nggak bisa dibenarkan juga sebenarnya perilakunya. Tetapi bahwa orang memiliki fantasi, bahwa orang memiliki preferensi yang mengarah ke arah fetish, itu bisa saja terjadi dan belum tentu merupakan sebuah gangguan. Belum tentu ya. Belum tentu merupakan sebuah gangguan. Tapi balik lagi, jangan sampai itu dilakukan dalam konteks yang tidak konsensual tadi. Betul. Nah, jadi fetish itu ya tadi bisa terkait dengan bagian-bagian tubuh yang non-seksual, tapi juga bisa terkait benda-benda yang sifatnya non-seksual gitu. Sorry, tadi yang di tubuh itu non-genital ya maksudnya. Kalau misalkan barang-barang itu tuh ya tadi heels kan sebenarnya ya secara tradisional dianggapnya netral ya, bukan sesuatu yang seksual. Atau ada juga yang fetishnya itu terkait bahan-bahan pakaian atau jenis-jenis fabric, misalkan kulit, jaket kulit gitu tuh misalnya. Itu kebayang sih, kalau kulit kebayang sih. Terus Ci, kalau si kink ini pengaruhnya sampai orang punya si kink ini tuh apa sih? Apakah karena dari, kalau yang aku nangkep ya, mungkin karena kita tuh di era seperti ini dan untuk nonton film porno itu nggak sesusah itu, jadi mungkin ada nggak sih kita tuh dapat si kink ini dari nonton bokep misalnya? Sebenarnya kalau ditanya mungkin atau enggak ya mungkin aja ya, karena namanya kita kan manusia, kita kan belajar gitu. Jadi kita jadi orang yang seperti sekarang, mau aspek seksual kita atau aspek kita yang lain, personality kita juga, atau hal-hal yang memang kita suka, kita nggak suka, mungkin itu juga dipengaruhi dengan apa yang terjadi sama kita di masa lalu. Mungkin nggak seluruhnya itu terpelajari, ada juga yang bilang misalkan personality, ada juga pengaruh dari genetik gitu juga ada, tapi intinya lingkungan itu juga bermain peran lah gitu. Nah jadi kalau misalkan ngomongin terkait fetish atau kink, itu apakah memang itu bisa dipengaruhi oleh apa yang kita tonton, apa yang kita konsumsi sehari-hari, itu bisa aja gitu, tapi belum tentu, karena bisa banyak hal yang bisa mempengaruhi seseorang memiliki kink tertentu atau fetish tertentu. Kayak misalnya ya, yang salah satu penjelasan yang cukup common, kenapa sih seseorang akhirnya bisa memiliki fetish misalnya, itu adalah karena di otaknya itu terjadi asosiasi antara hal-hal yang seksual dengan hal-hal yang netral. Contohnya, misalnya ada, tadi kan high heels itu sebenarnya netral ya. Pertama-tamanya tuh netral, ya kan. Dia tidak merangsang secara seksual gitu. Tetapi kenapa akhirnya orang ini bisa mengembangkan rangsangan seksual kepada high heels yang netral itu? Mungkin saja, ini salah satu penjelasannya doang loh. Bisa aja ada penjelasan lain, mungkin saja di kehidupan dia yang mungkin sebelumnya gitu ya, mungkin waktu masih lebih muda gitu, dia pernah mengasosiasikan kepuasan seksual dengan high heels ini atau sepatu hak tinggi ini. Misalnya pengalaman seksual pertamanya itu yang memuaskan buat dia, kebetulan orang yang bersangkutan pakai high heels. Misalnya gitu. Atau bisa dari sesuatu yang dia tonton. Nggak harus pengalaman langsung ya. Jadi intinya bagaimanapun caranya, itu terbentuk asosiasi antara hal yang seksual dengan hal yang netral, sehingga mereka nempel jadinya. Begitu udah nempel, nah dia bawa tuh kan tempelannya, nah ya dia udah nggak bisa bedain lagi gitu loh, yang mana yang memang benar-benar pure seksual, mana yang memang sebenarnya awalnya netral gitu. Terus sih kalau itu tadi dengan objek dan dengan tubuh, kalau threesome, foursome, orgy itu termasuk kink juga atau bukan kink? Kalau misalkan terkait itu kan balik lagi definisinya, kink itu adalah tadi sesuatu yang dianggap non-traditional, non-traditional sexual stuff lah gitu. Sehingga kalau misalkan threesome, foursome itu kan dianggap ya memang non-tradisional gitu ya. Jadi sehingga itu bisa masuk ke ada orang yang bisa memasukkan itu kategori yang ke kink gitu. Jadi kan kadang-kadang tuh kalau misalkan dengar, lu punya kink atau enggak gitu, misalkan ada, dianggapnya orang aneh gitu kadang-kadang gitu, atau ini pasti ini ada asumsi gitu, misalkan ini pasti preferensi seksualnya tuh aneh-aneh atau nyeleneh dan segala macam. Jadi mungkin akhirnya ada stigma-stigma surrounding si kinky ini gitu. Padahal
sebenarnya balik lagi kinky itu tidak harus ya, tidak selalu itu merupakan gangguan, tapi mungkin kalau aku sih mungkin lebih suka ngelihatnya itu sebagai kontinum ya. Sebagai kontinum, bayangin kalau misalkan ada dari degree yang paling rendah sampai yang paling tinggi, kita tuh ada somewhere in between gitu loh. Jadi kinky-nya itu bukan yang mengkotak-kotakan, either lo kinky atau enggak, atau either lo punya kink atau enggak gitu. Karena mungkin setiap dari kita bisa saja, mungkin nggak semua ya, ada juga yang enggak, tapi sebagian dari kita itu punya fantasi seksual yang mungkin orang lain nggak punya gitu, atau orang kebanyakan nggak punya gitu, tapi ya memang dia punya ketertarikan seksual itu atau fantasi seksual itu karena it feels right aja buat orang itu, dan it feels exciting aja buat orang itu gitu, sehingga mungkin saja nih kalau ditanya ke diri sendiri, ya bisa aja kita juga punya kink tertentu gitu, ya? di degree tertentu gitu loh. Oke. Tapi kink itu wajarnya apakah kink itu ada levelnya? Jadi ada batas normalnya atau batas kayak ini udah mulai nggak wajar nih. Kayak lu sampai harus pergi ke misalnya ke psikolog atau ke seksolog untuk mengkonsultasikan hal ini gitu loh. Itu pas kapan dan gimana cara menanganin si ini? Good question, Da. Jadi orang kan juga ya salah satu pertanyaan yang sering aku dapat adalah kayak aku normal atau enggak dong gitu. Aku tuh sekarang kelainan atau enggak, atau aku punya gangguan atau enggak gitu. Nah jadi gini, memang diagnosa itu hanya bisa diberikan oleh mental health profesional atau psikolog, psikiater gitu ya. Tetapi kita bisa menakar kapan kita perlu seek help. Kapan kita perlu datang ke profesional tersebut, konsultasi gitu ya, untuk konsultasi terkait seksualitas kita. Nah, kapan kita menentukan itu gitu. Jadi kita misalkan ya, kita punya kink tertentu gitu. Let's say kayak orangnya itu suka punya fetish misalkan high heels gitu, atau rambut lah, atau foot fetish lah gitu ya. Nah, coba tanya sama diri sendiri juga, apakah memang preferensinya itu hanya sekedar preferensi saja, atau memang itu menjadi keharusan. Artinya dia nggak bisa kalau nggak ada itu. Dia nggak bisa nggak ada itu, dan bahkan fetishnya itu bisa menggantikan human partner. Kayak misalkan tadi contohnya yang Ida sebutin tuh, dia mungkin masturbasi di high heels gitu, tapi dia justru jadi kesulitan gitu kalau misalkan memang benar-benar mau lakukan sama orang tanpa adanya high heels itu. Ya, berarti kalau udah sampai level itu, you need to seek help. Karena biasanya di level itu udah jadi distressing buat orangnya, udah mengganggu gitu buat orangnya, karena understandable sih. Karena mungkin nggak semua orang bisa menerima preferensinya kalau memang itu udah menjadi sebuah keharusan. Kalau itu hanya jadi variasi yang boleh ada boleh enggak gitu, mungkin kalau misalkan ditawarkan ke sexual partnernya bilang ayo, ya ayo gitu. Tapi kalau enggak juga dia nggak kenapa-napa juga, dia tetap bisa melakukan aktivitas seksual yang lain secara sehat juga gitu. Tetapi kalau misalkan itu udah sampai distressing ya buat dia gitu, dan bisa akhirnya merugikan diri dia atau merugikan orang lain gitu. Kayak misalnya contohnya yang tadi, nggak ada nih partner yang mau gitu, atau gue malu sebenarnya ngomong sama siapa-siapa kalau misalkan gue punya fetish ini gitu, dan sehingga itu udah jadi distressing gitu buat dia, itu jadi mengganggu dia, sehingga akhirnya dia untuk melampiaskannya itu jadi diem-diem dia melakukan masturbasi ke barang-barangnya orang secara tidak konsensual. Nah itu kan sebenarnya udah merugikan orang lain juga. Nah itu boleh seek help gitu. Nah jadi nanti biar analisa diagnosanya itu diberikan oleh mental health profesionalnya. Tapi ya takarannya mungkin kayak gitu sih. Ini carinya psikolog, cari seksolog atau gimana Ci? Yang paling pas ya untuk problem seperti ini? Kalau problem seperti ini sih bisa, karena sifatnya ada dasar psikologisnya juga ya. Jadi bisa pergi ke psikolog, tapi mungkin juga cari psikolog yang memang cukup familiar dengan seks ini, isu-isu yang terkait seksualitas. Karena mungkin psikolog itu kan juga konsentrasinya atau memfokuskan dirinya tuh juga beda-beda gitu. Jadi boleh saja untuk coba yang memang datang ke orang yang memang sekiranya cukup
cukup familiar nih dengan isu ini. Oke. Nah, Ci, kalau ngomongin king ini kan biasanya tadi kan kita ngomong king secara individu ya. Maksudnya kita mikirnya seperti apa, king kita apa. Nah, ketika melakukan ini kan butuh pasangan kan. Jadi ada misalnya pasangan ini kingnya apa? Misalnya gini, satu pasangan include 2 orang nih ya, cewek dan cowok misalnya. Satu yang si A dia kingnya ini, si B kingnya ini. Nah, cara terbaik untuk mengkomunikasikan si king ini gimana? Gitu sih. Karena mungkin orang kadang kagok ya. Karena ada stigma-stigma juga. Lo kok lu kayak gitu sih gitu. Gua orangnya gak kayak gitu. Iya, betul. Memang cukup tricky ya, aku ngerti gitu. Kalau misalkan ngomong mungkin ya ada rasa malu atau ada rasa nggak enak, takut. Utamanya adalah takut merasa tidak diterima. Takut rejection betul. Takut rejection gitu kan mungkin, sehingga sangat bisa dipahami. Nah, tetapi gini, ketika membuka diri terkait kink itu juga mungkin kita bisa lakukan kepada partner yang kita udah ngerasa nyaman gitu. Karena kalau misalkan kita nggak nyaman sama orangnya, kita nggak percaya sama orangnya, gimana caranya mau membuka diri gitu kan? Benar. Ini kan sesuatu yang cukup private gitu buat kita. Nah, jadi coba takar dulu juga hubungannya sama orang ini tuh kayak gimana, apakah memang sudah merasa cukup nyaman sama orang ini atau enggak, bisa nggak ngomongin hal-hal tanpa judgement, terlepas dari aspek-aspek seksualitas atau kink, bisa nggak sih untuk ngobrolin hal-hal sehari-hari aja tapi nggak ngejudge satu sama lain. Nah, itu kan sebenarnya yang diperlukan, bahwa kita udah saling percaya nih sama orang ini gitu. Untuk mengkomunikasikan hal ini ya. Iya, untuk mengkomunikasikan hal ini. Caranya kalau misalkan memang sudah percaya, bisa aja sih kalau memang orangnya cukup straightforward ya bisa aja langsung ngomong. Tapi kalau misalkan memang butuh bala bantuan yang mungkin bisa masuknya lebih smooth, itu kan kita bisa menggunakan juga hal-hal di kehidupan sehari-hari, kayak misalkan lagi nonton film gitu kan, pakai film atau iya benar. Kebayang. Kayak TV series gitu, jadi kayak ya udah lagi nonton aja, terus yang kayak mungkin ada adegan atau ada karakter yang mengingatkan lo terkait kink lo gitu, dan kayaknya relate nih. Nah, bisa bahas kan gitu bahwa ini soft gitu, kayak menurut lo tuh gimana preferensinya si karakter ini dan segala macam, dan bisa lihat juga mungkin responsnya dia kayak gimana sebelum kita membuka sesuatu yang personal buat kita. Jadi kita bisa kira-kira juga nih orang cukup bisa menerima atau enggak. Eventually ya kalau misalkan kita mau berencana memang menjalani aktivitas seksual dengan partner kita dan juga membangun hubungan yang serius, ya eventually kita perlu buka untuk diri kita sendiri juga gitu. Nah, terus Ci, kalau biasanya kan king ini kan kayak istilah fantasi lah ya, anggap aja fantasi. Nah, si fantasinya kalau orang itu akhirnya nggak bisa merealisasikan si fantasi ini, apakah ada impact ke orang ini? Impact psikologisnya mungkin gini, bisa aja ada gitu, tergantung seberapa penting si kinknya ini buat dia atau fetishnya ini buat dia gitu. Nah, makanya jadinya kan kalau misalkan dia merasa itu sebagai sebuah kebutuhan tapi dia tidak bisa merealisasikan, nah itulah yang tadi aku bilang kata-kata distress itu gitu, orangnya yang makanya harus seek help ya, bisa cari seek help gitu, atau bisa aja gitu ya ketika artinya gini kan, kalau misalkan karena kita tahu gitu bahwa itu ternyata ada dampak psikologisnya, bisa aja menimbulkan dampak, makanya penting sebenarnya keterbukaan dengan pasangan, betul nggak gitu, mau dia sudah sexually active atau enggak, atau sebenarnya belum sexually active tapi berencana mau sexually active sama orang ini nanti, let's say mau menikah misalnya. Penting dong untuk diomongin sebenarnya dia tuh preferensi seksualnya tuh apa, termasuk kalau punya kink tertentu gitu, karena kan orang perlu tahu dan juga kita juga perlu disclose gitu loh, untuk tahu kan kita cocok atau enggak nih sama orang ini, compatible atau enggak. Bukan berarti kalau misalkan gue punya kink ini lo nggak punya berarti kita nggak cocok gitu, tetapi kan perlu didiskusikan apakah memang itu sesuatu yang kita juga interested in, atau at least willing to try, atau enggak sama sekali, atau bahkan yang kayak a big no-no gitu kan. Nah, jadi khawatirnya yang satu merasa itu penting buat dia, yang satu big no-no banget gitu kan. Nah, itu kan bisa menimbulkan distress, bisa menimbulkan masalah juga di dalam hubungan.
Sehingga ya kalau emang kondisinya udah kayak gitu, bisa seek help juga untuk menentukan baiknya tuh seperti apa gitu. Jadi ini tuh harus dikomunikasikan even sebelum marriage ya. Sebelum get married harus ada komunikasi about seeking ini kalau memang punya dan memang sudah sadar sama kingnya ini ya. Dan berarti yang aku nangkep juga di sini akan ada levelnya ketika kamu harus seek help itu yaitu pada saat kamu merasa ini udah kamu nggak bisa melakukan tanpa melakukan ini gitu kan ya? Nggak bisa jadi di stress level itu ya? Oke. Nah, Ci, kita tuh dapat ada beberapa pertanyaan dari followers di Flats. Kita lihat dulu ya. Boleh. Oke, ini sebenarnya lebih ke komunikasi. How to start kinky sex if your partner doesn't like it? How to do a kinky sex, misalnya mild BDSM without feels like degrading our partner or making she feels degraded. If we both are getting bored with kinky sex, how to overcome it? Oke. Itu kayak ada beberapa pertanyaan ya di situ ya. Kayak ada beberapa pertanyaan di situ. Oke, mungkin aku pengen highlight yang tadi itu kayak terkait kink itu tuh gimana sih kalau kita mau coba-coba gitu untuk keamanannya itu gimana gitu, kemudian gimana cara komunikasikannya dengan partner gitu. Nah jadi gini, memang terkait kink ini karena kita bilang itu sesuatu yang non tradisional dan orang bisa saja menerima, pasangannya bisa saja menerima, bisa saja dia nggak terlalu prefer ke sana dan cenderung big no buat dia. Itu juga jadinya kan balik lagi tadi perlu dibicarakan. Nah kemudian dibicara ini juga bukan cuma lu mau atau enggak gitu, tetapi bagaimana melakukannya juga gitu. Karena balik lagi karena ini kan sifatnya non tradisional tadi ya gitu, sehingga mungkin saja yang gue anggap exciting, yang gue anggap wajar, menurut dia enggak gitu. Misalkan judulnya sama-sama food fetish gitu misalnya, tapi aktivitas apa nih yang dilakukan kepada kakinya gitu. Ada yang mungkin kan iya kan gitu, ada yang ngerasa kayak oh yang ini masih oke lah, tapi kalau yang ini udah enggak deh kayaknya gitu buat gue gitu. Nah jadi kan itu perlu dibicarakan. Atau mungkin selain dari fetish, misalkan mau melibatkan sedikit dominasi atau submission, BDSM gitu. Inilah ya, atau bondage gitu, misalnya diikat-ikat gitu. Nah itu kan perlu kesepakatan dulu ya di awalnya gitu, bagaimana melakukannya, kemudian safety measures-nya tuh kayak gimana, ada safe word-nya atau enggak kalau misalkan memang melibatkan ada misalnya yang sadomasochism juga gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu harus dibicarakan, dan kadang-kadang pembicaraannya itu jadi panjang memang gitu. Karena better safe than sorry gitu. Jadi ya memang perlu dibuka seterbuka itu, kemudian dibicarakan seserius itu supaya untuk menjaga semuanya tetap ngerasa nyaman dan tetap nyaman dan tetap aman juga gitu sih. Oke, berarti kalau misalnya mau yang kayak ke arah BDSM tuh mungkin ada ground rules-nya juga kali ya, harus, untuk kedua belah pihak dan ada konsensual juga, nggak bisa langsung hajar tabrak terus cuma berkomunikasikan aku mau mild BDSM terus langsung melakukan BDSM itu kayaknya nggak juga, karena kamu harus cari research juga kayak BDSM itu seperti apa dan apa yang kamu akan lakukan, terus ground rules-nya apa, ada safe word-nya juga seperti itu ya. Jadi komunikasi itu penting, tapi jangan komunikasinya cuma kayak introduction-nya doang, tapi lebih ke deep talk-nya juga. Deep talk-nya juga. Kayak termasuk juga kenapa kamu mau melakukan itu, kenapa itu exciting buat kamu, kenapa kamu pengen coba. Dan tadi yang Ida bilang, oke, mild BDSM. Kita dengar kata mild BDSM aja juga bisa definisinya beda-beda gitu. Betul. Ada yang menurut gue ini masih mild, menurut dia enggak, ini udah nggak mild sama sekali gitu loh. Jadi yang kayak memang itu perlu komunikasi banget, dan juga mungkin cek juga ya kalau misalkan memang ini kan terkaitnya kalau misalkan BDSM itu kan juga udah ada menyakiti gitu ya. Cek juga gitu hukumnya di daerah kalian tinggal itu gimana, karena ada juga yang walaupun tindakan-tindakan yang walaupun konsensual, mau konsensual atau enggak tidak boleh dilakukan. Misalkan torture, menyakiti atau menyiksa yang atau yang sifatnya adalah menimbulkan severe injury gitu. Nah itu mau pasangannya itu konsensual tapi tetap tidak boleh gitu untuk dilakukan gitu. Jadi cek juga gitu. Artinya ketika memang mau melakukan itu memang perlu riset, perlu juga diskusi dengan pasangan gitu. Oke. Terus pertanyaan kedua ada gimana cara membedakan hard limits dengan limit yang masih bisa
dipush melalui eksplorasi. Kalau baru mau pertama kali hard kinks, apa sebaiknya sama yang sudah berpengalaman atau nggak apa-apa sama-sama pemula? Apa saja precautions-nya? Nah itu dia sih di garis bawahi perlu ada bener-bener diskusi dan riset yang serius memang gitu terkait yang ini ya gitu karena memang sih kalau misalkan mungkin ada aja orang yang menganggap bahwa ya ini adalah mild aja, mild BDSM atau ada aktivitas-aktivitas misalkan hair pulling atau apa yang ngerasa kayak oh ya ini kayaknya nggak apa-apa deh untuk dilakukan, tapi belum tentu orangnya juga sama gitu loh, punya persepsi yang sama gitu. Nah sehingga itu bisa saja didiskusikan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang bertanya ya kalau misalkan diomongin semuanya nggak seru dong nanti, kayak nggak ada surprise lagi gitu kan katanya. Kalau misalkan udah diomongin dia justru mencari excitement katanya orang-orang ini kan. Berarti sebenarnya riset dan diskusi itu penting banget. Dari question pertama, question kedua juga kuncinya adalah communication sama riset ya. Karena emang gini loh, yang aku tahu juga soal BDSM itu cara vloggingnya tuh beda-beda. Bukan beda-beda, maksudnya kayak cara vlogging tuh ada beberapa tempat yang kamu nggak bisa hit karena itu bisa menimbulkan pendarahan misalnya. Jadi tuh banyak banget yang sebenarnya kamu harus riset, jangan kamu asal melakukan lalu menjadikan ini jadi itu tadi severely injured gitu loh kan, itu kan juga bagus juga untuk kayak pasangan kamu atau untuk kamunya sendiri gitu. Iya, dan memang ini mesti risetnya benar-benar ya sama orang yang kalau bisa memang mendalami tentang misalnya BDSM itu karena kalau aku sih memang walaupun aku berkecimpung di seksualitas dan mesti tahu gitu sedikit-sedikit, tapi aku nggak mendalami di sana, jadi mungkin aku nggak bisa ngomong banyak terkait ground rules-nya dan segala macam detailnya itu tuh kayak gimana mungkin nggak bisa gitu. Nah tapi ya memang itu perlu serius juga diskusinya, dan yang aku tahu juga ya ada hal-hal yang mungkin kita rasa oke-oke aja, tapi ternyata perilaku itu men-trigger peristiwa traumatik buat orang itu. Bisa aja kan, kayak misalkan dia nggak apa-apa menerima pain dengan cara lain, tapi kalau ditampar itu udah bikin dia trauma gitu misalnya gitu. Makanya itu juga perlu yang kayak pemberitahuan di awal gitu ya Ci ya? Iya gitu, jadi ya kayak artinya itu bisa meng-evoke atau bisa men-trigger traumanya di masa lalu, sehingga kita perlu hati-hati banget ya sebenarnya, jangan sampai kita menyakiti pasangan kita seperti itu gitu, sehingga kita perlu tahu dan perlu diskusi yang memang ya mau nggak mau gitu, memang sangat serius di area sana. Nah terus ada pertanyaan lagi nih, pertanyaannya banyak nih. Gimana cara membuat orang ketiga atau orang lain mau terlibat dengan fantasi kita? Gimana tuh Ci? Ini berarti ini ngomongin gini, berarti ini ngomongin threesome, foursome ngomong orgy nih. Ada orang ketiga, orang keempat, kelima, enam, tujuh ya. Iya. Jadi banyak. Berarti ini yang ditanyain adalah bagaimana untuk membuat pasangan mau atau orang lainnya? Kayaknya orang lainnya deh. Ini kayaknya willingly lah menurut aku mah. Kayak emang mau aja tau gak orangnya sih, maksudnya kita nggak bisa maksa orang. Itu bukan masalah gimana sih caranya bikin dia mau. Ya kalau emang orang yang nggak mau, jangan dipaksa. Iya. Mungkin gitu cari kan. kandidat yang emang mau juga, yang sama-sama mau mengeksplorasi di misalnya threesome. Ada juga misalnya jadi kita. Misalnya nih, Kak Cici misalnya tertarik juga sama threesome, so aku ngajakin Cici threesome gitu kan, itu jadi aneh. tapi masih gitu loh. Iya kamu nggak bisa maksa kayak Cici Ines bilang tadi, nggak bisa maksa. Cuma mungkin cari orang yang juga mau mengeksplor di area ini gitu kan. Jadi ya sama kayak mutual beneficial nggak sih gitu kan, sama aja gitu. Dan balik lagi kalau misalkan ini mau dilakukan dengan pasangan gitu, artinya kayak kamu, pasangan kamu, terus sama orang lain gitu. Memang ketika kita ngomongin kinks itu tuh karena ya biasanya orang pengen melakukan karena ini exciting, ini tuh gue pengen coba sesuatu hal yang baru. Tapi nggak semua hal yang memang lu pengen atau fantasikan itu butuh atau harus direalisasikan. Karena selain dari untuk merealisasikan itu pertimbangannya selain dari penasaran gue terpuaskan atau fantasi gue tuh jadi terrealisasikan. Tapi itu ada dampak-dampak atau implikasi-implikasi di kehidupan nyata yang mungkin kita nggak pikirin. Ada konsekuensinya lah pasti Konsekuensinya kayak misalnya ya melakukan threesome.
ketika memang itu sudah dilakukan, oke, pas melakukan mungkin exciting dan segala macam gitu, tapi ketika itu sudah dilakukan, lo nggak bisa hapus memori lo bahwa melihat pasangan lo melakukan aktivitas seksual dengan orang lain gitu. Kira-kira bisa nggak menangani konsekuensi dan dampak psikologis seperti itu gitu. Karena kan itu mungkin nggak semua orang bisa gitu, dan actually nggak semua orang mau. Mungkin ya itu jadi fantasi-fantasi aja, bisa dijadiin role play lah gitu, betul. atau memang yang nggak bener-bener melibatkan orang lain gitu tuh misalnya gitu. Nah jadi mungkin ada hal-hal yang memang pesannya tuh adalah nggak semua kink itu tuh harus gitu untuk direalisasikan. Betul. Pertimbangin hal-hal lain juga, dampaknya ke hubungan gimana, dampaknya ke kamu tuh gimana, dan jangan mikirin diri sendiri doang, mikirin pasangannya. Jangan sampai, karena kadang-kadang gini, ada juga yang sebenarnya kinknya itu diinisiasikan oleh salah satu orang, salah satu di dalam pasangannya itu. Yang satu sebenarnya kayak sebenarnya gue nggak mau sih gitu, cuman ya karena itu penting buat dia, jadi ya udah deh gitu. Nah, jangan sampai alasan untuk melakukan atau merealisasikan kinks atau threesome itu tuh hanya adalah ya udah deh karena gue pengen nyenengin pasangan gue. Jangan sampai kayak begitu gitu. Dan kalau misalkan kita merasa bahwa nih pasangan gue nih kayak terpaksa nih, sebenarnya dia kagak mau, jangan sampai itu sampai dilakukan karena nanti akhirnya atau ujungnya bisa nggak enak. Betul. Ini pokoknya intinya sih jangan impulsif sih. Harus dipikirin lebih lanjut lagi konsekuensinya. Betul. Dipikirin lagi nggak cuma ke diri kamu sendiri, cuma juga ke pasangan kamu. Gitu sih ya. Satu lagi jangan juga sampai melakukan kink atau threesome atau apapun untuk menyelamatkan hubungan. Nah, ini garis mungkin yang ini biasanya sering bilang kayak gue udah mulai bosen. Mulai bosen, atau yang kayak gue sebenarnya pengen, gue butuh ini gitu. Jadi kayak let's say kayak gue butuh threesome atau membuka relationship ini menjadi lebih open. Ini mungkin topik lain lagi gitu ya. Tapi yang kayak gue mau coba dong open relationship dan segala macam, atau threesome lah gitu. Karena gue ngerasa nggak bisa nih, gue butuh sesuatu di luar hubungan kita gitu. Dan itu memang preferensi gue, misalkan kayak gitu. Nah terus pasangannya sebenarnya nggak mau gitu, nggak mau, pengennya eksklusif aja, kagak ada orang lain misalnya. Tapi mungkin si pasangan ini tuh jadinya ya udah deh, daripada gue kehilangan dia, yuk marilah gitu. Jangan sampai kayak gitu juga, itu bukan solusinya. Gitu. Tapi kalau misalnya terjadi case seperti itu, apa yang harus dilakukan gitu loh? Ketika misalnya let's say aku mau ada open relationship, lalu pasangannya bilang kayaknya gue enggak deh. Itu akhirnya kira-kira kalau solusi yang paling tepat gitu, Ci, gimana? Untuk menangani kayak akhirnya nggak terjadi ribut, nggak terjadi bosen, dan relationship itu tetap jalan gitu loh. Kalau misalkan untuk menjamin relationship-nya tetap jalan sih nggak bisa dijamin 100% gitu. Karena kan balik lagi, mungkin ada orang yang memang melihat aspek seksualitasnya itu sangat penting di dalam hubungan. Sehingga dia ngerasa bahwa itu adalah komponen hubungan yang cukup krusial gitu. Kalau misalkan gue tidak merasa puas di dalam hubungan itu, susah nih buat gue ngelanjutin lagi gitu. Nah jadi itu kan balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Tapi itu perlu dibicarakan dengan adanya resiko juga outcome yang kurang mengenakan atau kurang disukai oleh masing-masing pasangan ini. Misalnya kayak, iya ternyata emang kita nggak bisa nih, nggak cocok nih di area ini. Bisa aja. Bisa nggak itu ternyata ada jalan tengahnya? Mungkin aja, tergantung lagi seberapa penting kink itu, atau seberapa penting preferensi itu, seberapa bisa itu dikompromikan, ditoleransi dan segala macam. Tetapi balik lagi, kalau nggak ketemu jalan tengahnya yang dua-duanya happy, yang dua-duanya actually memang gue mau nih melakukan ini, bukan karena gue terpaksa dan segala macam, ya mungkin kita perlu mengakui gitu bahwa ya ada kemungkinan ini hubungannya bisa nggak nih lanjut gitu. Kalau misalkan, tapi nggak semua orang kan melihatnya sepenting itu ya. Ada juga orang yang kayak gue pengen coba aja tapi nggak gimana banget. Itu yang mungkin yang tadi dibilang kayak kingnya nggak harus terrealisasikan ya. Jadi nggak sekrusial itu. Terus ada pertanyaan lagi nih, gimana cara
Oh, satu lagi dah. Okay, pengen ini nambahin juga. Karena gini, kalau misalkan itu kan penting banget sampai nggak terrealisasikan, terus akhirnya jadi menimbulkan distress buat dia. Nah mungkin kan bisa seek mental health professional juga untuk supaya si orang mental health professional ini tuh bisa kasih masukan gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam hubungannya? Apakah memang si preferensi kinkinya ini atau fetishnya ini tuh memang sudah merupakan gangguan atau tidak? Atau memang itu sekedar perbedaan preferensi aja? Nah itu kan dari hasil diskusi itu gitu tuh, hasil evaluasi itu mungkin pasangan ini jadi bisa lebih tahu mesti ngapain gitu. Oke, berarti seeking mental professional itu penting ya dalam kayak kalau di case-nya udah lumayan serius ya. Dan menimbulkan masalah loh di dalam hubungannya kan tadi kalau emang case-nya kayak gitu. Oke, terus ada pertanyaan lanjut, gimana cara membedakan kink dan sexual deviation yang mengarah mental illness? Tadi udah ya? Sebenarnya udah nih. General publik banyak yang generasi kalau kink tercipta dari trauma masa lalu, bener enggak? Oke, enggak semua. Enggak semua ya? Enggak semuanya itu terkait juga dengan trauma masa lalu. Bisa saja ada sesuatu yang terjadi di masa lalu kayak tadi yang misalkan aku tadi bilang maksudnya ada asosiasi sedemikian rupa bagaimanapun caranya itu muncullah asosiasi atau keterkaitan itu antara hal yang netral dengan hal yang seksual. Kalau misalkan dari penjelasan biologisnya mungkin ada juga gitu, tapi mungkin nggak semuanya bisa cepat dijelaskan oleh penjelasan biologis gitu, karena ya salah satu yang aku baca gitu. Tadi kan Ida juga bilang, Ci kayaknya banyak nih yang food fetish gitu, atau yang Ida lihat lah banyak. Mungkin kita nggak tahu ya statistiknya sebenarnya berapa, terutama di Indonesia. Tapi oke lah, kayaknya memang beberapa kali dengar gitu food fetish. Kira-kira kenapa sih kok food sih yang jadi fetish? Jadi fetish, dan itu yang cukup di antara fetish-fetish yang lain itu cukup common misalnya. Karena ternyata itu di otak kita jadi sensory region atau bagian otak yang merespons, yang berfungsi untuk merespons rangsangan dari food dan dari genitals itu sebelah-sebelahan. Posisinya sebelah-sebelahan. Ini secara biologisnya ya? Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat gitu loh, bahwa ketika kita menjelaskan tentang kink atau fetish ini itu bisa banyak macam-macam penjelasannya gitu. Nah, tetapi mungkin kompleks jadi yang kita nggak bisa benar-benar apalagi cuma ketemu sama orangnya, kamu gitu nggak melakukan evaluasi gimana banget tahu nih kinknya tuh pasti gara-gara ini gitu. Nah, tapi itu sih yang bisa disampaikan, kemungkinan-kemungkinannya mungkin ada juga di luar itu. Oke, berarti seputar kink itu adalah kunci utamanya untuk tetap menjalani komunikasi yang baik dengan pasangan, cari tahu juga lebih dalam about yourself, sama riset juga kalau mau melakukan kink yang mungkin terbilang agak menuju ekstrim kali ya. Riset yang benar, risetnya tuh jangan yang introduction-nya doang, tapi lebih dalam lagi kalau bisa ngobrol juga sama orang yang sudah profesional di bidang, misalnya BDSM, cari orang yang memang sudah melakukan praktis BDSM kali ya, Ci ya. Ada mungkin orang-orang yang memang lebih bisa memberikan informasi lebih terkait itu gitu. Atau kalau saya mau udah mengganggu, cari mental profesional lah ya untuk membantu gitu. Gitu sih. Karena ya kalau misalkan terkait BDSM sendiri itu juga ada, ya maksudnya kadang-kadang masih menjadi perdebatan juga sih, karena kan aku setuju juga. Menjadi perdebatan karena ada yang bilang, oh ya kalau misalkan dalam kadar tertentu itu sudah menjadi gangguan, tetapi ada yang argue juga ya tapi kan konsensual gitu misalnya. Nah tetapi jadi itu kan masih menjadi daerah yang cukup abu-abu gitu kan, masih ada perdebatan di sana, makanya perlu mencari mungkin nggak dari satu sudut pandang, tapi sudut pandang yang macam-macam, tetapi pastikan apapun sumbernya itu adalah sumber yang terpercaya. Yes. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, semoga pertanyaan-pertanyaan tentang kink ini sudah terjawab dan si kink ini sudah terkupas habis sampai ke dalam bijinya. Tapi semoga ini bermanfaat juga buat teman-teman sekalian untuk soal si kink ini ya. Jadi udah menjawab. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you Ci Ines for coming here. Thank you Ida. See you on the next episode of Nipple Talk. We need to talk.